Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan Pegadaian di seluruh Indonesia. Selamat datang di podcast PT Pegadaian Kanwil 4 Balikpapan. Podcast ini diinisiasi oleh Divisi Manajemen Resiko Operasional Kantor Pusat dan kali ini kami persembahkan oleh Kanwil 4 Balikpapan. Kita akan membahas tema-tema yang menarik di setiap podcastnya. Pada tema podcast pada hari ini kita akan membahas tema Fresh Air, yaitu menciptakan lingkungan kerja PT Pegadaian yang bersih dari perbuatan fraud. Bersama saya Raden Cahyo Setiosciento, Kabak Kepala Bagian Resiko Kredit Asuransi Kanwil 4 Balikpapan, akan memandu podcast kali ini dengan menghadirkan seorang narasumber, Bapak PLT Deputi Operasional Kanwil 4 Balikpapan, Bapak Muhammad Nasrum. Ya, Selamat datang Pak Nasrum. terima kasih Mas Cahyo. Dan terima kasih Pak atas kehadiran Bapak di podcast kami kali ini Pak. Oke, sama-sama Mas. Sebelum kita memulai podcast pada hari ini, izinkan saya Pak untuk berpantun terlebih dahulu agar suasana pada pagi hari ini menjadi lebih fresh, lebih cair Pak. Monggo Mas. Wah, Terkait mantap perbincangan sekali. kita ini Pak. Samarinda dijuluki kota tepian. Cakep Mas. Pesut Mahakam dipakai sebagai maskot. Cakep. Berjumpa lagi wahai insan Pegadaian pada podcast Ganyang Fraud. Cakep. Izinkan kami mulai dengan memperkenalkan narasumber saya pada pagi hari ini, Bapak M. Nasrum, PLT Deputi Operasional Kanwil 4 Balikpapan. Bapak lahir di Ujung Pandang, Pak ya. Betul. Dari TK hingga kuliah melaksanakan pendidikan di Kota Makassar, Pak. Makassar, betul. Berkarir di Pegadaian sejak kapan ya, Pak? Saya mulai berkarir di Pegadaian pada tahun 1997, ya. Masuk di Pegadaian dan saya mulai dari tenaga administrasi kontrak ya selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian saya diangkat menjadi pegawai tetap, dimulai dari golongan yang paling sederhana dan alhamdulillah sekarang saya sudah untuk existingnya saya di Kepala Departemen Sumber Daya Manusia, namun saat ini mendapatkan surat penugasan untuk menjadi pelaksana tugas Deputi Operasional Kanwil 4 Balikpapan. Perjalanan karir yang cukup panjang Pak ya. Kemudian Pak, saya mendengar atau saya ketika mungkin ngobrol dengan orang itu kan banyak yang mengatakan bahwa pengelolaan SDM itu mengelola sumber daya manusia atau mengelola orang ini lebih sulit Pak daripada kita mengelola keuangan ataupun logistik. Apakah benar Pak seperti itu Pak? Ya, jadi Mas Cahyo, untuk yang namanya pengelolaan sumber daya manusia, memang kalau dibilang sebetulnya berat, sebenarnya tidak juga. Tapi kalau dibilang ringan, jelas sudah jauh ya. Karena namanya manusia, dalam mengelola seorang manusia itu butuh hati, butuh perasaan, yang mana memang dalam kerangka yang seperti itu membutuhkan sebuah emosi yang mungkin, tapi sebetulnya kita kan sudah ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu sudah ada, yaitu kita selalu yang namanya ada SOP, ada kemudian paling tertinggi adalah PKB. Sehingga kalau sebetulnya kalau kita kelola di mana di PKB itu sudah mencerminkan daripada bahwa ada hak dan kewajiban dari seorang karyawan. Saya kira itu Mas Cahyo. Kemudian selama bertugas Pak di PT Pegadaian ini kan saya lihat Bapak kebanyakan atau sering bertugas di bidang sumber daya manusia Pak. Tentunya banyak laporan yang masuk ke bagian SDM itu tentang kejadian fraud Pak yang dilakukan oleh karyawan kita Pak. Bagaimana langkah dan strategi Bapak agar kondisi tersebut itu tidak menular dari satu karyawan ke karyawan lain Pak? Ya.
Baik, makasih Mas Cahyo. Jadi gini Mas Cahyo, bahwa setiap karyawan ya yang mulai dari masuknya seorang karyawan ya, artinya itu kan yang paling pertama adalah ada yang namanya induksi, pengenalan perusahaan. Nah dari situ itu sudah diperkenalkan apa sih yang menjadi haknya, kemudian apa yang menjadi kewajibannya, ya kan? Nah setelah itu kemudian disampaikan juga bahwa kita punya yang namanya peraturan, ya kan, aturan main. Kemudian juga disampaikan bahwa apabila kalau seumpamanya terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka sudah disampaikan apa konsekuensinya. Nah, dari situ Mas Ayo bahwa ini baru dimulai. Kemudian yang kedua, kita juga saling ada yang namakan repressing. Artinya mensosialisasikan. Nah, sosialisasi daripada manajemen kepada semua karyawan itu selalu dilaksanakan dalam bentuk berbagai kegiatan, di mana memang paling ditekankan adalah bahwa kita ingin menyentuh hati daripada setiap karyawan, bahwa yang namanya proud ya itu adalah musuh bersama, musuh bagi, bukan hanya merugikan bagi karyawan tersebut, tapi juga merugikan bagi karyawan lainnya, atasannya, ya, seluruh unit kerja, merugikan perusahaan khususnya, citranya, kemudian juga itu bagi karyawan tersebut berdampak kepada keluarga, orang tua, nama baiknya itu dipertaruhkan. Jadi itu Mas Jaya. Berarti memang ada selalu usaha yang tidak kenal lelah Pak ya dari Betul, bagian SDM ini sosialisasi. untuk mensosialisasikan Ya, hal tersebut ya Pak. betul. Kemudian Pak, dari historis pekerjaan Bapak tadi kan saya melihat dan menerima laporan yang datang bahwa Bapak ini kan lama berkarir di Kota Makassar Pak. Ya. Kita tahu sendiri Kota Makassar itu adalah kota yang religius Pak. Ya. Kemudian penuh juga dengan adat istiadat Pak. Apakah dengan kondisi tersebut itu memberikan pengaruh Pak terhadap karakter Bapak saat ini hingga membentuk pribadi Bapak yang tenang namun tegas dan berintegritas Pak? Ya, baik Mas Caca. Jadi gini Mas saya, kami punya yang namanya, karena di Makassar itu ada namanya Siri Napace. Siri Napace itu adalah kita yang namanya berbuat sesuatu, ya. Itu tindakan kita itu harus ada pertanggungjawabannya, dan malu kita kalau seumpamanya berbuat yang tidak baik. Ya. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, ada yang namanya sipakatau. Artinya kita itu harus sering yang namanya menghargai orang lain. Iya kan? Kemudian bagaimana ada namanya pulung situdang. Artinya bagaimana kita terhadap masyarakat, terhadap orang lain itu bisa saling ada perasaan, ada semacam kalau diistilahkan, kalau milenial yang sekarang itu gaul terhadap seluruh orang. Nah, dari situ kemudian yang paling penting adalah bahwa kalau saya kan mungkin dari kecil sudah disampaikan ya dari keluarga bahwa sebetulnya yang paling utama adalah akhlak. Walaupun sebetulnya akhlak itu sendiri ternyata menjadi sekarang ini sudah digaungkan di BUMN. Tapi pada sebetulnya akhlak itu dari kecil itu sudah disampaikan dari orang tua. Hanya mungkin pengejantawahannya itu yang berbeda. Jadi bahwa bagaimana sih kita bersikap terhadap orang tua, bagaimana bersikap terhadap teman, bagaimana bersikap terhadap ya artinya di dalam kita berkepribadian, sehingga kita ini bisa sampai saat ini yang saya rasakan bahwa orang tua itu, apa pesan menjadi dari orang tua itu sampai saat ini itu betul-betul itulah yang mungkin ya menjadikan sampai saat ini saya bisa berada di mana-mana, bahwa
di mana kita berada, selama kita ya bisa berbuat baik, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, insya Allah kita akan diterima oleh siapapun juga. Harus pandai menempatkan diri, nggih Pak. Betul. Nggih. Kemudian Pak, selama berkarir kan pastilah Pak ada tantangan-tantangan Pak. Tantangan terbesar apa Pak ketika kita berada di departemen atau di bidang SDM ini sendiri Pak? Iya. Jadi gini Mas Cahyo, bahwa untuk namanya SDM ya kita tidak akan pernah berhenti ya, berhenti untuk bisa memberikan kesadaran. Yang paling penting yang pertama adalah karena kita berada di perusahaan ini, itu dari SDM sendiri, yaitu satu, meningkatkan kompetensinya. SDM itu harus unggul, ya kan? Karena itulah yang sekarang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah SDM itu juga harus punya kinerja yang terbaik. Karena perusahaan berharap kepada karyawan bisa memberikan output yang luar biasa guna menjaga keberlangsungan perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa SDM ini juga diperlukan yang namanya fleksibilitinya. Artinya karena kita masuk di sebuah perusahaan yang besar, ya, untuk menjadi orang yang besar yang bukan hanya bermain di tingkat lokal, maka kita perlu yang namanya flexibility. Bukan main Mas Cahyo, kalau seumpamanya seorang karyawan yang diajak jalan-jalan kemana, mengenal negara suatu daerah, yang mana kalau kita umpamanya mau mengeluarkan dengan uang sendiri, itu kita pasti berpikir ini perusahaan sudah membiayai, sehingga kita mengenal juga daerah lain. Benar. Ya kan? Nah, itu fleksibilitinya. Dan yang paling penting, jagalah perusahaanmu, jagalah dirimu, jagalah temanmu. Jangan sampai ada fraud, Mas. Fraud itu betul-betul merugikan semua orang. Bukan hanya itu tadi, bahwa perusahaan, keluarga. Jadi tadi saya bilang bahwa insya Allah kita memang akan terus mensosialisasikan kepada semua karyawan agar karyawan itu bisa tersentuh hatinya, maka mereka akan bekerja dengan ikhlas. Itu. Sesuai pesannya Pak Jokowi juga Pak. Nah, SDM unggul Indonesia maju Pak. Betul sekali Pak, ya? Mas Cahyo, mantap sekali. Pertanyaan terakhir Pak untuk sesi podcast pada pagi hari ini Pak. Pesan apa yang bisa Bapak sampaikan kepada generasi milenial Pak, terutama yang ada di perusahaan kita ini Pak, agar lebih sukses membangun karirnya dalam konteks mereka ini bersih dari fraud Pak. Monggo Pak, silakan. Ya, baik. Memang di zaman yang sekarang ya banyak perubahan ya, di mana memang setiap insan yang namanya pegadaian itu perlu beradaptasi, ya kan? Nah, untuk teman-teman yang milenial ya, bahwa saya hanya titipkan satu, bahwa satu, dimanapun kita ya, satu, tingkatkan kompetensinya, ya kan? Dua, tingkatkan kinerjanya, ya kan? Yang ketiga, flexibility lah dalam berbagai hal ya. Silahkan juga Anda terus menggali potensimu, tapi juga ada satu lagi yang khusus juga, yaitu attitude. Nah, attitude dimanapun kita itu diperlukan, ya kan? Karena sekarang ini mungkin ya orang mengatakan ini milenial, tapi dimanapun juga adab itu berlaku, saya kira Mas. Jadi tidak diciptakan seseorang manusia, saya kira bahwa dia akan menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka dimanapun zamannya, entah zamannya dari mulai dari yang namanya kolonial Mas, selenial, ataupun sekarang jadi milenial ataupun yang lainnya, itu adalah tergantung dari attitude-nya karyawan tersebut. Siap. Oke, terima kasih Pak Nasrom. Ya. Pak Insan Pegadaian, demikian perbincangan kita tentang kampanye Ganyang Fraud pada podcast kali ini. Harapan kami dengan adanya podcast ini dapat menambah wawasan insan Pegadaian semua tentang arti pentingnya menghindari tindakan perbuatan fraud terhadap aset perusahaan untuk kepentingan diri sendiri. Kita akan bertemu kembali pada podcast-podcast selanjutnya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak kalah baik dan tidak kalah mantap dari Pak Nasrom. Terima kasih. Terima Bapak kasih Mas Nasrom, Cahyo.
PLT Deputi Operasional PT Pegadaian Kanwil 4 Balikpapan. Tadi Pak, saya awali dengan pantun, maka tidak elok rasanya ketika saya harus menutup podcast ini tanpa pantun, Pak. Cakep. Ikan pari hidupnya di laut, Cakep. ditangkap nelayan di hari Senin. Cakep. Berani hindari perbuatan fraud, suatu tindakan yang wow keren. Wah, luar biasa. Terima Hebat. kasih, salam sadar risiko. Salam sadar resiko.